Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya hormati, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan Sinau Hukum, Melek Hukum, channel SHMH. Dan kali ini kita langsung saja, dan kita pada video ke-365. Setelah kita kemarin di video 364 itu membahas tentang pelayaran, ini kita akan membahas tentang penerbangan. Di dalam KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku mulai nanti 2 Januari tahun 2026, ini masuk pada ke bab 32. Bab 32 tentang tindak pidana penerbangan dan tindak pidana terhadap sarana serta prasarana penerbangan. Untuk lebih mudahnya kita memahami, saya akan menyampaikan apa sih misalnya bangunan-bangunan yang berkaitan dengan penerbangan, sarana prasarana. Jadi dalam KUHP baru, yang dimaksud dengan bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, kemudian ada taxiway, ada runway, ada station, ada pemancar, bukan pemancar, menara pengawas udara, itu kan. Ada lampu-lampu, kalau misalnya di runway-nya itu kan ada garis tengahnya, itu ada garis-garisnya seperti penyeberangan. Kalau di darat itu seperti kayak zebra cross gitu kan. Nah, ada juga kan ada tentang jalan yang misalnya dari lurus kemudian garisnya belok gitu kan, untuk nanti dia parkirnya pesawat. Secara mudah gambarnya seperti itu. Nah, itu termasuk sarana dan prasarana dalam penerbangan. Kemudian Bapak untuk pasal ini, pasal terkait tindak pidana penerbangan, tindak pidana terhadap sarana prasarana penerbangan ini masuk pada atau diatur pada pasal 575 KUHP baru, yang bunyinya ada 3 ayat di pasal ini. Yang bunyinya yang pertama adalah setiap orang yang secara melawan hukum merusak, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakai bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Wah, ini pidananya lama, ini 7 tahun. Pidananya hanya tunggal ini, 7 tahun saja penjara, tidak ada alternatif denda. Kemudian ini tadi ada kata-kata tentang bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara. Jadi itu termasuk fasilitas-fasilitas atau instalasi penerbangan yang digunakan untuk keamanan atau semacam bisa dikatakan rambu-rambu lalu lintasnya. Itulah kalau di darat itu lampu-lampu lalu lintasnya. Oh, jalan berkelok-kelok gitu kan. Kemudian akan ada jembatan, jalan menyempit, kemudian banyak binatang ternak menyeberang, atau kalau memang yang lewat hutan kan seperti itu, banyak rambu-rambu. Namun ini adalah rambu-rambu untuk lalu lintas udara. Saya menggambarkan di darat supaya lebih mudah pemahamannya dan kita bisa memahami pasal 575 ini dengan simpel gitu. Kemudian bangunan itu ya tadi sudah saya sampaikan, diatur pengatur lalu lintas udara itu ada menara, ada petugas-petugasnya di sana. Kalau di Kulon Progo itu ya bandaranya itu baru itu namanya Yogyakarta International Airport. Nah, itu tempatnya di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo. Ada di beberapa desa, luasnya sekitar 560 hektar. Saya cukup paham karena saya dulu ikut buruh material pada saat pembuatan runway-nya, yang ngirim-ngirim pasir, split, base itu dulu ke vendor-vendor. Kalau main konnya dari perusahaan ternama BUMN. Saya ulangi lagi, fasilitas atau instalasi penerbangan yang digunakan untuk keamanan dan pengaturan lalu lintas udara seperti terminal, bangunan, menara, dan landasan. Tindak pidana penerbangan dalam bab ini harus saya sampaikan, Bapak, ini adalah kalau nanti terkait dengan pembajakan atau terorisme ini nanti dalam KUHP baru ini maka
kalau memang ada tindak pidana terkait dengan tujuan terorisme itu nanti dikenakan peraturan perundang-undangan yang mengatur terorisme. Jadi kalau asasnya lex spesialis ya lex spesialisnya ke terorisme. Apabila tindakan melawan hukum, merusak, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakai bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara ini terkait dengan tujuan-tujuan terorisme. Jadi nanti yang KUHP baru adalah generalnya, hukum umumnya, lex spesialisnya adalah di undang-undang terorisme. Kita bahas dulu pasal ayat 2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menimbulkan bahaya bagi keamanan lalu lintas udara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Nah, namun kalau menurut saya, setiap perubahan pada fasilitas keamanan udara, lalu lintas udara, walaupun sekecil apapun, menurut saya itu tetap sudah membahayakan. Karena bagaimana ya, pilot itu kan di atas itu kan. Kalau katakanlah dia mau mendarat malam misalnya, kemudian posisi lampu yang di runway itu dia pecahkan dalam artian atau kabelnya diputus akhirnya padam, kan sudah masuk itu, sudah merusak dan tidak dapat dipakai untuk saat itu pengamanan lalu lintas udara, fasilitas pengamanan lalu lintas udara itu yang mudah saja. Padahal runway itu kan, lampu itu kan supaya runway-nya kelihatan, landasannya kelihatan. Nah, begitu pada pesawat yang mau mendarat, katakanlah tinggal kurang beberapa menit, wabel diputus atau genset sengaja dimatikan, ya jelas kalang kabut kan, pilot pasti membahayakan walaupun hanya lampu, itu baru lampunya. Belum kalau di jammer, saluran radionya itu di jam, itu jelas kan, pasti mengganggu, sekecil apapun pasti mengganggu. Makanya saya setuju ini ancaman hukumannya 9 tahun itu setuju. Karena ya namanya pesawat udara itu ya, kalau udah terlanjur jatuh itu kan ya gimana ya, yang kan jarang sekali yang selamat itu ya, walaupun misalnya ada yang selamat itu sudah, waduh, anggap saja itu hidup nomor 2 gitu kan. Saya sendiri kalau naik pesawat, mohon maaf juga takutnya nggak ketulungan. Kalau dari daerah Soekarno-Hatta itu kan juga kadang kalau mau masuk ke daerah di atas Sukabumi itu kan sering hujan itu kan, akhirnya pesawatnya agak meninggi dari katakanlah sekitar 29.000 kaki di atas 30.000 kaki katakanlah itu kan, terkadang ada suaranya nat itu, kalau begitu alarmnya berbunyi aja nggak ketulungan, takutnya kan sudah berdoa yang komplit pokoknya itu kan. Apalagi kalau sampai udah mau mendarat, lampu landasan pacunya dimatikan, jelas pemandangan dari pilot. Dan di belakang pilot itu kan penumpang ratusan, terancam nyawanya. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menimbulkan bahaya bagi keamanan lalu lintas udara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 bulan, pasti menimbulkan bahaya itu kan. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Nah, apabila ada kejadian ini amit-amit jabang bayi ini ya, wah ini dari matinya lampu runway itu, kemudian ada pesawatnya menjadi ada yang meninggal dunia, si pelaku ini terkena ancaman hukuman 15 tahun penjara. Nah, kemudian yang diatur di pasal 575 ini itu tidak hanya berbicara menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk mengamankan bangunan tersebut. Nah, ini ada dua unsur, atau menggagalkan usaha untuk mengamankan bangunan tersebut. Contoh seperti ini ya, contoh seperti ini. Untuk di Bandara Yogyakarta International Airport itu hanya beberapa puluh meter ke selatan itu sudah samudra Hindia, samudra Indonesia. Ya paling sekitar kalau dari batas pagar yang paling tepi itu ya, paling sekitar 20 ya sekitar 30 meter itu sudah pantai terus laut gitu kan. Ya kalau dari air lautnya itu paling banter itu 100 meter lah itu. Nah,
itu kan andekan ya, andekan ini, kalau sekarang memang belum, andekan itu nanti dipasangi pagar untuk atau batu atau pasangan pondasi atau apa namanya, talut itu ya, supaya menghindarkan, mencegah air pasang, supaya tidak masuk ke bandara, kan seperti itu. Nah, ini pada saat akan dilakukan pemasangan, kan supaya air laut tidak memasukkan ke bandara, ini kan pemasangan batu itu kan termasuk upaya untuk mengamankan fasilitas-fasilitas keamanan bandara kan, pemasangan batunya ini, talutnya ini. Lah ini ada pihak yang menggagalkan upaya membuat bangunan batu itu tadi, membuat talut itu digagalkan. Nah ini masuk di sini. Jadi tidak hanya merusak, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakai lagi bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, tidak itu aja, namun juga ada atau menggagalkan usaha untuk mengamankan bangunan tersebut. Nah, yang saya contohkan itu adalah pembangunan talut di tepi pantai adalah untuk mencegah adanya kalau air pasang atau tsunami masuk ke bandara, sehingga membuat kerusakan atau mengganggu keamanan lalu lintas udara kan kalau ada air laut ke bandara. Nah, bentuk melawan hukum menggagalkan usaha ini karena pemasangan talut adalah masuk dalam pengamanan, suatu metode untuk mengamankan fasilitas udara, fasilitas keamanan lalu lintas udara, ini juga masuk di dalam pasal 575 ini. Kemudian setiap orang berarti siapa saja, bisa jadi orang per orang, bisa jadi juga korporasi, bisa jadi juga lembaga. Banyak lembaga ya, banyak lembaga pemerintah bisa jadi, lembaga non pemerintah bisa jadi, LSM misalnya bisa jadi masuk ke situ, asal yang bersangkutan memenuhi unsur melawan hukum. Lah melawan hukum itu berarti tidak sesuai aturan, dia tidak punya hak, Sebagai contohnya misalnya apa ini kan, dia hanya karyawan biasa kemudian posisinya mematikan genset, kan jelas melawan hukum, dia bukan tugasnya. Padahal genset itu, listrik itu harus terus, aliran listrik untuk bisa masuk di, atau untuk bisa menghidupkan lampu-lampu pada runway, contohnya itu. Cukup menarik pembahasan ini, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dengan pengetahuan yang saya tahu bisa dapat diterima untuk tentang pasal 575 dan 300 pada video ke 365 ini. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan apabila ada salah kata, salah ucap yang saya sampaikan, mohon dimaafkan dan dimaklumi, berikan saran dan masukan yang membangun. Tonton seluruh video SHMBA untuk kita bisa memahami pasal demi pasal, ayat demi ayat KUHP baru.